Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari muslimberdaya.club. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjalankan bisnis HNI dengan blog marketing. Kenapa kita harus menggunakan blog? Sebelumnya kita sudah membahas ya di video yang lain. Silahkan bisa Anda klik, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu menentukan niche atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ceruk pasar. Itu adalah sekelompok orang tertentu. Jadi kita harus jelas membuat blog itu untuk siapa. Saat kita sudah menentukan blog itu buat siapa dan apa masalahnya, kita akan lebih mudah untuk membuat materi. Jadi niche itu bukan kategori produk tetapi sekelompok orang yang spesifik. Anda harus tentukan sejak awal, Anda mau membuat blog untuk siapa. Sebagai contoh, misalnya pebisnis online pemula membuat blog dengan materi-materi yang saya tujukan untuk membantu mereka. Contoh yang lain misalnya ibu-ibu rumah tangga. Mungkin bagi Anda yang ibu-ibu rumah tangga, Anda tahu apa saja sih permasalahan mereka. Silakan Anda buat kontennya untuk membantu ibu-ibu rumah tangga. Contoh yang lain misalnya Anda akan membidik orang-orang pensiunan atau orang-orang yang menjelang pensiun. Kalau mau pensiun itu apa saja permasalahannya? Selain income kan ada permasalahan kesehatan dan sebagainya. Disinilah Anda akan mulai bisa mengembangkan ide-ide, dimulai dari menentukan niche atau ceruk pasar. Langkah kedua, kita mulai membuat blog. Membuat blog itu ada dua cara. Anda bisa menggunakan blog gratisan, misalnya dengan menggunakan wordpress.com atau blogspot. Ya, ini dua yang cukup populer. Sebenarnya banyak. Kemudian, yang kedua, kita bisa menggunakan blog yang berbayar. Saya sudah sering mengulang, blog itu adalah konsep website, terlepas apakah gratisan atau berbayar. Kalau Anda mau menggunakan blog berbayar, artinya Anda menyewa domain dan hosting. Domainnya misalnya apa? Ya bisa nama Anda. Ya misalnya contoh saya rahmat.com. Ya kalau masih ada. Kalau nggak ada bisa coba diganti. Misalnya dengan kangrahmat.com. Atau selain .com juga masih ada ekstensi yang lain. Ada .net, .id, .my, .id dan sebagainya. Banyak sekali ya, silahkan. Domainnya bisa Anda tentukan dan tanpa embel-embel di belakangnya wordpress.com atau blogspot.com. Kemudian Anda juga perlu nyewa hosting ya untuk meletakkan, menyimpan file-file Anda. Berapa biayanya? Ya ini macam-macam ya. Mulai ada yang ratusan ribu per tahun sampai ada yang jutaan per tahun, bahkan ada yang jutaan per bulan juga. Anda bisa mulai dari yang kecil dulu, yang murah dulu. Nanti kalau sudah tidak kuat, misalnya dari trafficnya, dari kapasitasnya sudah tidak kuat, Anda bisa upgrade ke yang lebih tinggi. Oke, berikutnya adalah Anda tentukan tujuan Anda membuat blog. Artinya goalnya apa? Berkaitan dengan goal untuk menjalankan bisnis HNI melalui blog, ada yang tujuannya mau langsung saja, artinya langsung mempromosikan web replika misalnya. Atau Anda juga bisa langsung closing. Anda membuat artikel, membuat tulisan dan sebagainya untuk langsung closing. Anda langsung mencantumkan nomor WA misalnya, bagaimana cara mereka menghubungi Anda. Cara kedua adalah dengan indirect, artinya tidak langsung. Nah, tidak langsung kita membuat blog itu untuk membangun audiens dulu, untuk silaturahim, supaya lebih banyak orang yang mengenal Anda. Nah, biasanya digabungkan dengan apa yang disebut dengan list building. Anda tidak menjual dulu, ya, tetapi Anda membangun list, membangun daftar nama, menambah kenalan yang terdaftar, dan Anda bisa dengan mudah mengontaknya. Bisa dengan menggunakan WA, bisa juga dengan menggunakan email, bisa juga dengan menggunakan Telegram, dan sebagainya. Langkah keempat adalah Anda konsisten posting, dan inilah pekerjaan Anda yang dilakukan setiap hari. Berapa lama sih kita harus posting? Ya selama Anda menjalankan bisnis. Ini adalah bagian dari aktivitas sehari-hari Anda menjalankan bisnis HNI dengan menggunakan blog. Yang pertama, Anda lakukan riset. Riset apa? Riset kata kunci dan riset bahan konten. Saat Anda meriset kata kunci, Anda tentukan judulnya, kemudian Anda riset bahan konten. Nah, seringkali suka ada yang mengatakan, saya bingung mau menulis apa. Ya karena tidak riset. Riset itu bagian dari pekerjaan kita. Silahkan riset. Misalnya, untuk sebuah kata kunci, Anda pilih judul, coba Anda lihat blog-blog orang lain, coba Anda lihat YouTube orang lain, coba Anda lihat misalnya ada artikel, ada dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan kata kunci Anda, baca. Nah, nanti Anda akan mulai bisa memikirkan mau menulis apa. Jadi tidak bingung lagi karena bahannya sudah ada di kepala Anda.
Saat Anda mengatakan bingung karena bahannya kosong, masih belum ada di kepala Anda, ya cari, Anda lakukan riset. Caranya gunakan Google, oke? Mudah sekali. Langkah berikutnya adalah ya Anda mulai posting. Anda tulis ya dari hasil riset Anda susun ke dalam sebuah tulisan, kemudian Anda optimasi. Optimasi apa? Optimasi SEO. Ya bagaimana menempatkan kata kunci yang penting ada di judul, kemudian Anda masukkan juga di badan tulisan Anda. Kemudian Anda tambahkan juga gambar. Gambarnya pun sama, teroptimasi. Ada kata kuncinya di gambar tersebut, kemudian nama filenya pun menggunakan kata kunci. Ya, silakan kemudian Anda posting. Setelah posting, jangan berhenti, Anda promosikan. Jika Anda punya email list, Anda kirim ke list Anda. Kirimkan bahwa Anda baru saja membuat sebuah posting. Atau Anda juga bisa share di sosial media, seperti di Facebook, di Twitter, atau juga bisa di WA. Misalnya Anda punya WA group atau di status WA Anda. Oke, jadi inilah pekerjaan Anda setiap hari sebagai seorang blogger untuk menjalankan bisnis HNI. Apa saja sih kontennya? Saya bingung ya mau nulis apa lagi. Sebenarnya banyak sekali ide konten. Anda bisa menulis cerita, kemudian Anda bisa membuat tutorial, atau Anda juga bisa menulis sebuah berita, bisa tentang diri Anda, atau berita tentang perusahaan, berita tentang event, dan sebagainya. Atau Anda juga bisa berbagi tips dan triks, ya boleh, silahkan. Anda juga bisa membuat studi kasus. Kemudian Anda bisa membuat hal-hal yang terbaik, misalnya 3 minyak zaitun terbaik. Atau Anda juga bisa melakukan review produk, review bisnis, bahkan review di luar yang berkaitan dengan HNI pun gak masalah, yang dibutuhkan oleh target pasar Anda. Atau Anda juga bisa membahas berbagai mitos atau fakta. Kemudian Anda juga bisa menulis kontroversi. Misalnya ada sesuatu yang kontroversi, baik tentang pengobatan, tentang bisnis, tentang kehidupan orang, ya silahkan. Ya selama tidak melanggar aturan-aturan agama, kenapa tidak Anda membahas kontroversi. Kemudian Anda bisa melakukan tanya jawab. Sebagai contoh ya, lihat komentar-komentar yang ada di blog Anda. Kemudian Anda jadikan tanya jawab, jadilah sebuah artikel. Bisa satu atau beberapa atau banyak pertanyaan. Atau Anda bisa wawancara, bisa dengan rekan, dengan mitra, dengan upline, dengan mentor, dengan manajemen, dengan tetangga, bahkan dengan para pedagang juga bisa, kenapa tidak. Atau Anda bisa membuat penelitian kecil dan Anda tuliskan saja di blog Anda. Nah, selanjutnya Anda juga bisa membahas definisi. Banyak orang yang mencari definisi. Misalnya sebagai contoh, HNI adalah, sari kurma adalah, itu pun bisa menjadi sebuah konten. Atau Anda bisa prediksi, misalnya prediksi bisnis di tahun ini atau tahun depan, silakan. Atau prediksi produk yang bakal ngetren, ya silakan. Atau Anda juga bisa membahas berbagai peralatan. Silahkan sesuaikan dengan target pasar Anda. Kalau target pasar Anda misalnya ibu-ibu rumah tangga, kenapa Anda tidak membahas peralatan masak misalnya, peralatan mencuci, peralatan kosmetik, dan sebagainya. Silahkan, mereka suka. Kemudian Anda juga bisa memberikan inspirasi, baik dari diri Anda, mentor Anda, orang-orang sukses lainnya. Tidak harus langsung berkaitan dengan produk atau bisnis ini. Tidak. Intinya salah satu tujuan membuat konten itu ya supaya orang datang. Meskipun kita tidak langsung menawarkan, mungkin kita menawarkannya di konten yang lain, atau kita menawarkannya melalui link, atau mereka gabung dulu ke list Anda. Nah, jadi konten itu lebih bebas, lebih fleksibel. Gunakan saja latar belakang Anda, kemampuan Anda, ilmu Anda. Untuk berkaitan hal-hal teknis, misalnya bagaimana cara membuat blog, bagaimana cara riset kata kunci, sebenarnya panduannya sudah ada di channel ini. Silahkan Anda cari ya, silahkan Anda gunakan search atau buka daftar video yang ada di channel ini. Untuk ngeblog, saya akui memang hasilnya tidak akan langsung, tidak akan instan, mungkin butuh beberapa bulan, dan akan lebih bagus lagi jika sudah melewati angka setahun, jika Anda konsisten. Tapi jika Anda konsisten misalnya menulis artikel selama 1 tahun, artikel yang bagus kan mendatangkan pengunjung terus-menerus. Anda juga bisa sambil menjual produk HNI, menjual produk yang lain, atau menawarkan bisnis dan sebagainya. Mungkin ya, tidak harus nunggu setahun, sebelum setahun juga sudah mulai bisa menghasilkan. Ya sekali lagi butuh waktu, tapi setelah menghasilkan, hasilnya akan sangat sepadan, akan sangat berharga dan layak untuk Anda perjuangkan. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.